Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keluarga pihak pengantin laki-laki, keluarga pihak pengantin perempuan, terkhusus untuk kedua mempelai Rido Erikson Hatigoran Gultom dengan Jessica Haryanti Borusirawit. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam rumah tangga yang hendak dipersatukan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dikutip dari 2 Korintus 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Horas mari kita. Sesongon datigang beber kita sudi. Menikahlah pada waktu yang tepat. Bukan menikah pada waktu yang cepat dan juga pada situasi yang terdesak. Menikah bukan karena desakan siapa-siapa, bukan karena tuntutan siapa-siapa, dan bukan karena tuntutan grup WhatsApp keluarga. Tetapi menikah, Bapak Ibu, adalah menyangkut soal niat. Menyangkut soal ketulusan. Dan kemudian menyangkut soal keberkenanan diri untuk berserah diri, berkomitmen, dan konsisten untuk senantiasa hidup bersama-sama, sekalipun harus terluka. Jadi menikah bukan soal mapan. Dan juga bukan soal tampan dan rupawan, tetapi soal niat, soal ketulusan, soal keberkenanan diri, kesiapan diri untuk menyerahkan diri, untuk senantiasa hidup bersama-sama, berdiri dan berjalan dibangun dalam sebuah komitmen, sekaligus konsisten, sekalipun harus terluka, sekalipun harus menderita, bahkan sekalipun harus merana. Mau? Ulu doamu, mulus ulu saat tesudah tion. Bagi rumah tangga Kristen, tidak ada istilah menyesal. Tidak ada istilah pisah. Bahkan tidak ada istilah bercerai. Apa namasa ikut sinirang ni hamatea. Jadi menikah itu tidak gampang.
Menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah misi. Menikah itu adalah penginjilan. Dan menikah itu adalah sending. Jeunak taripu mula taringot tu namar sendingon ikolau mahita tu pulau rupat. Enggak. Engkau sebagai istri adalah pribadi yang senantiasa bermisi. Engkau sebagai suami adalah pribadi yang senantiasa menginjili. Engkau sebagai istri adalah pribadi yang senantiasa bersending. Untuk suamimu. Untuk istrimu. Menikah adalah ibadah yang dilakukan sepanjang hidup sampai kita mati. Makanya ada istilah ibadah yang paling dibenci oleh setan adalah ibadah pernikahan. Karena Jessica ini berumur berapa kau enang? Hah? 25. Bersih atau kotor? 25 tahun. Kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menikah di usia 30 tahun. Lalu saya akan bersama-sama dengan istriku ketika saya berumur 80 tahun. Berarti saya harus hidup bersama-sama dengan dirinya selama berapa tahun? 50 tahun. Berarti dalam hidupmu yang dipersembahkan Tuhan terhadap dirimu, sama siapakah engkau lebih hidup lama secara bersama-sama? Bukan dengan mamamu. Burju-burju hamu tinongmu. Bukan bersama papa kita, mama kita, bukan. Ketika Tuhan memperkenankan kita hidup di dunia ini, hidup kita lebih lama bukan bersama dengan orang tua kita. Hidup kita lebih lama bersama dengan suami, bersama dengan istri kita. Jadi dia berpendapat wajar jika pernikahan itu berat. Sebab dalam pernikahan cinta bisa menjadi hambar, masalah kecil bisa menjadi besar, sebab setan selalu menggoda dengan gencar. Itu makanya setan begitu luar biasa membenci pernikahan. Jadi sian pernyataan ini gumudang do setan marhatiok kationg di dia, dihadirion di rumah tangga daripada di organisasi na asik. Sebab pernikahan itu adalah ibadah yang berlangsung lama dibanding ketika kita hidup bersama dengan orang tua kita. Jadi kalau 50 tahun umur muridoi, kau berumur sekarang 30 tahun. Bayangkanlah itu amang. 50 tahunlah kau bersama si mok-mok ini. Itu kan? Apapun yang terjadi di situ, kalian harus menikmati. Rido dan Jessica ini sudah hampir 7 tahun pacaran. Dan dia adalah naposobulung gereja kita yang patut kita bersyukur dan berterima kasih. Kedua, naposobulung ini memberikan pelayanan yang terbaik di gereja ini. Salah satunya adalah pemain musik, salah satunya adalah singers. Alena gabi sukus-sukun. Ala sudedo ruas ni huriaon mabboto na duo marhalet.
Tapi saya tanya dulu kalian, pernahkah kalian tahu kedua insan yang ada di depan ini tampil di depan mereka sedang berantem? Pernah. Dan menurut pengakuan mereka, itu sering mereka lakukan. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka berada di dalam gereja ini memberikan pelayanan yang terbaik, sama-sama aktivis ibadah, naposobulung laki-laki dan perempuan berkelahi. Tidak ada yang mendamaikan, tapi bisa tampil dengan prima. Dan anehnya, tidak ada orang yang mendamaikan mereka. Justru mereka berdamai sendiri setelah ibadah selesai. Kenapa bisa? Karena yang satu minta mic-nya bang, enak. Anggo bagasar rohana, diam kau, benar rupanya. Ada pertanyaan seorang hamba Tuhan kepada seorang jemaat yang menerima pastoral pernikahan kepada dirinya. Dan dia kecewa betul dengan pernikahan itu. Lalu pendetanya diam dan terenyuh, mendengarkan semua persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Lalu tiba-tiba pendeta itu bertanya kepada keluarga yang sedang menerima pastoral pernikahan tersebut, Bu, manakah sebenarnya menurut ibu yang paling enak dan asik? Apakah situasi masa pacaran dibanding dengan situasi setelah menikah? Lalu si wanita tersebut menjawab, ya jauh lah Pak Pendeta, lebih enak pada waktu masa pacaran. Lalu si sang pendeta kembali bertanya, loh kalau memang lebih asik dan lebih nikmat ketika pacaran, lalu kenapa kau menikah? Lalu si perempuan itu menjawab, takut pendeta keburu tua, alias nggak laku. Takut jadi perawan tua dan perjaka tua. Bisa-bisa Pak Pendeta diobral pun nggak laku-laku. Amang dohota mainang unak senyum-senyum pamu. Memang dipertikir dia dona tumabu. Ditiki marhalle do, manang ditiki dung marumah tangga. Semua kalian malu memberikan jawaban. Di waktu kapan Bapak Ibu Saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, menikah adalah bukan soal ketersediaan. Menikah adalah bukan soal fasilitas. Menikah bukanlah soal harta dan kekayaan. Tetapi menikah adalah soal proses. Jika menikah adalah lembaga yang terkecil yang Tuhan sahkan sebagai mitra yang boleh dia pakai untuk mewujudkan kerajaan dunia dan untuk mewujudkan regenerasi yang takut akan Tuhan, sudah pasti pernikahan itu haruslah berisi letupan-letupan kebahagiaan, sukacita yang senantiasa boleh berlangsung di dalam proses perjalanan daripada rumah tangga itu sendiri. Yang menjadi persoalan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghidupinya, bagaimana kita bisa melakoninya, bagaimana kita bisa berperan serta di dalamnya sebagai laki-laki dan sekaligus sebagai ayah, sebagai perempuan dan sekaligus
sebagai istri. Banyak yang harus dipelajari dalam rumah tangga itu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada. Semuanya itu mempunyai makna teologis yang dalam. Kenapa istri harus tunduk kepada suami? Karena laki-laki itu adalah pribadi yang memang paling suka dihormati. Coba-coba kamu marlea matamuna. Satebi tungboha pe uli minang dak kya osangap di juluni. Dimanapun kayamu, pekerjaanmu sebagai wanita, ketika engkau tidak menempatkan suamimu selalu di tempat yang tertinggi, engkau akan menjadi wanita yang paling hina terhadap dirinya. Tetapi coba engkau sebagai wanita yang cerdas menempatkan pribadi daripada suamimu, sekalipun dia memiliki kelemahan, terutama di depan orang banyak, dan engkau selalu menghormati dirinya, apapun yang ada pada diri suamimu itu pasti dia serahkan terhadap dirimu. Sebaliknya, hai suami, engkau patut menjadi pribadi yang harus ditundukin ketika engkau mampu menyerahkan nyawamu terhadap istrimu. Uduk maganuk hamu tu amatam ayamatami hadirion ni Kristus doi nama melegon napasangato kosana tu hadirion ni huriai. Itu pemahaman teologianya. Kemudian engkau suami harus mengasihi dan menyayangi siapa? Istrimu. Wanita itu paling suka disanjung loh. Paling suka disanjung. Kalau memang kita sudah berhasil menyanjung dia, oh, tak tahu lagi entah kemana-mana. Terkadang kelemahan kita sebagai laki-laki melakoni cara menyanjung ini, itu yang susah. Jadi saya bilang sama si Rido ini, ketika engkau pulang, sadar atau tidak sadar, Jessica ini masak kangkung, karena di Madirsan itu banyak kangkung. Lalu dia tidak menyadari garam itu sudah 2 kali dia buat ke sayur itu. Gak usah kau bilang asin. Enak pak? Oh, luar biasa mah. Nah, tapi yang gue dibagasar roha. Tahe. Tung naboharo na yang nama tuan nami. Bisakah engkau sebagai laki-laki sudah merasakan situasi yang seperti itu di mulutmu, tapi engkau harus mengatakan, memang engkau hebat mah. Odo pe walang kangkung songonon daina di sadok pertibion. Bahimat tok songoni madaina dah, enga 2 5 sira. Jangan dong rasa di kangkung nasi songoni dah, kecuali nani lopan si Jessica. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, itu. Jadi bagaimanakah kita melakoni? Jadi bukan soal ketersediaan, kebahagiaan daripada rumah tangga itu, bukan soal kebahagiaan. Banyak orang kaya memiliki fasilitas yang sempurna, semuanya lengkap-lengkip, tapi tidak bahagia. Berarti bukan harta yang menjadi ukuran kebahagiaan. Amatana gateng, inatana uli, semuanya lengkap. Aina hurang benda duon. Si Rido doho si Jessica tak kurang uli ni halakoda. Ada ngulon na 2 ca. Rap karejo 2 ca. Tapi enggak jaminan itu inang. Yang menjadi jaminan bagaimanakah kalian berproses. Bagaimanakah kalian mewujudkan komitmen. Bagaimanakah kalian melakoni keberadaan diri yang mampu menyerahkan diri. Dirimu terhadap dia. Dia terhadap dirimu. Ya. Jadi harus ada keseimbangan. Seperti naik sepeda itu. Dang boy holas sada no ligo heton. Songon na buah parau. Dang boy holas sada ibeno songonon. Coba jo holas diberi bod debek kamu. Boado imse.
Mamar putar-putar. Pola nisimia budi. Dang naga besar hati itu 3 ras. Tapi ketika di sini, ya. Untuk itu, bermisilah. Kau harus bermisi terhadap dia, kalian harus bersending. Bersending untuk memperbaharui diri atas pasangan masing-masing. Untuk menciptakan kebaikan demi kebaikan setiap hari. Karena menikah itu adalah proses, tapi dibangun di dalam komitmen, kemudian dikemas dalam cinta kasih yang bersumber dari Tuhan. Tidak ada kata kecewa, tidak ada kata menyesal, tidak ada kata berpisah, bertahan. Dan kau harus yakin Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kekuatan. Kau tidak bisa menjamin Inang, si Rido ini bisa memberikan setiap saat jaminan kebahagiaan cinta kasih terhadap dirimu. Enggak, kau juga begitu terhadap dirinya. Untuk itu, jika rumah tangga itu adalah identik dengan kebahagiaan, dia adalah memiliki roh yang harus dilakoni dengan apa yang pertama? Dengan diam dan tersenyum. Ya. Kalau dia marah-marah pulang, gak usah lawan dulu. Diam aja, lalu tersenyum, masuk kamar, lalu pura-pura megang HP. Enaga persoalakan ditikirowau roho. Sebenarnya nama rumah tanggaon ditikiroi bana lauho. Unang ditikiroi mana roho. Ditikiro muruk nai lauho. Unang ditikiro muruk nai roho. Riko do sifata pasidingon. Toy mak ayang go ka perempuan odo. Dang na habis bateri ni. Tukabis bebateri ini naik cason nama tong do dipaksa ko ni songo kelekson na melop-elop. Yang kedua, lakonilah perjalanan rumah tanggamu Inang juga Rido untuk senantiasa belajar menghapus dada. Yang ketiga, unang pagajaku dengan doa. Yang keempat, dengan pujian, saling memujilah. Kita sudah bimbingan pranikah, maloma marsi pujian. Jadi saya buat contoh kemarin itu, ketika engkau melihat istrimu itu, kalau dia memakai baju yang seperti itu sebenarnya jelek. Kan banyak cara. Buka. Ira si bilik kuberko memakai. Itu sudah bahaya. Buka. Bahaya nih, bahaya. Aduh kubereng pakaian bunda sedenai. Tak ku boto mang nabuai. Moloi dipakai ho. Ay memang itu sir doro aku. Buah moloi pakaianmu. Wah, tornako doa nih. Mang binotong na itu dia be. Harus saling memuji. Kalian berdua itu jangan waktu pacaran luar biasa memuji. Saling memuji dan menyanjung. Kemudian lakonilah rumah tanggamu itu dengan kehormatan. Hormat terhadap istri, hormat terhadap suami. Yang terakhir, lakonilah rumah tanggamu itu untuk senantiasa dihinggapi oleh kebahagiaan dengan apa? Dengan pengharapan. Saya bangga dengan kau Rido. Saya tahu betul perjalanan hidupmu. Kau bisa kerja sambil kuliah malam dan bisa menjadi sarjana. Kau sadar siapa dirimu. Kau sadar siapa bapak kita dan mama kita. Saya bisa bilang bapak kita dan mama kita karena mamaku baru 9 junta. Dia mong mana mokku do inokku, wanggikku. Kau bisa membangkitkan harkat dan martabat keluarga ini. Kau masih punya tanggung jawab adik-adikmu. Kawan yang paling besar, Jessica juga anak paling besar. Tapi harus cerdas dan bijaksana kalian. Bantu adik-adikmu, bantu semua keluarga, tapi bijaksana. Yang terutama adalah keluarga ini dibangun dulu. Hebek do pasangan da dua on. Marhalek do pe nunga rapak manuor jebu. Jadi mereka sudah punya rumah. Tapi jebu ni besorong do pe. Tahe.
Iya, mereka pacaran sudah beli rumah. Kalau soal atas namanya saya tidak tahu atas nama siapa. Tapi mereka sudah punya rumah. Mereka nanti siap menikah di sini, tidak ke rumah papanya lagi. Dan rumah papa mamanya itu dia sudah sediakan. Hebat. Dan saya yakin mereka berdua ini adalah merupakan aset jemaat HKBP yang bisa memberikan pembelajaran untuk jemaat-jemaat yang lain. Termasuk Naposobulung HKBP Teladan ini. Bisa memberikan tiruan yang baik. Untuk itu jangan pernah inang jalani rumah tanggamu, lakoni rumah tanggamu dengan rasa mengutuk, dendam, dengan amarah, dengan egoisme, dengan terlalu menonjolkan harga diri, dan juga menonjolkan keakuan. Jangan pernah lakoni rumah tanggamu dengan sungut-sungut. Dan yang terakhir, jangan pernah melakoni rumah tanggamu ini dengan pura-pura atau dengan sandiwara. Tetapi lakonilah dengan kejujuran. Untuk itu, makanya firman Tuhan itu tadi kuambil menjadi landasan. Apakah aku berbuat salah? Jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu. Untuk meninggikan kamu. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jadi lakukan kebaikan, lakukan aplikasi komitmen, lakukan ketulusan, lakukan pengharapan perubahan di tengah-tengah rumah tangga. Dan lakukan itu tanpa terbeban. Tapi lakukanlah itu dengan cuma-cuma. Dengan cinta kasih bagi kedua belah pihak. Firman Tuhan ini harus senantiasa kalian baca. Karena kemungkinan hanya firman Tuhan ini baru kali ini yang diangkat menjadi salah satu landasan pernikahan Kristen. Saya sudah 28 tahun menjadi pendeta, baru kali ini saya mengambil nats ini dan menjadi salah satu tema firman Tuhan, Injil yang harus disampaikan kepada kedua mempelai. Jadilah penginjil-penginjil Tuhan di tengah-tengah keluarga, bermisi. Dan jadilah ayah yang misioner, jadilah ibu yang misioner. Dan aku yakin anak kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang misioner, yang boleh Tuhan pakai menjadi penginjil yang terbaik di hari yang akan datang. Las marohaminak situa dohok di mang sirait, las maroham di mang gultom, dohok di nang boru simajud takinang udah. Las marohamu tanya ko kamu ma anak dohot boru hela paromai munaon hasa di pasu-pasu di gonggom dewata. Amin. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini. Kami bisa melihat berkat dan kami bisa melihat bagaimana Tuhan mewujudkan segala rencana yang baik, cinta kasih yang sungguh, yang bersumber dari Tuhan. Dari kedua mempelai anak kami, boru kami, yang memberikan hati dan pikiran, waktu dan pengorbanan dalam proses keberlangsungan, keindahan, kesuksesan pelayanan di tengah-tengah gereja. Dan Tuhan mempertemukan, menautkan dua hati di dalam latar belakang yang berbeda. Di dalam cinta kasih yang Tuhan perkenankan boleh bertumbuh di tengah-tengah persekutuan, pertemanan, masa pacaran dari kedua mempelai. Mereka menjalin cinta kasih itu Tuhan di tempat kudus-Mu ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini yang telah dipilih oleh hamba-Mu agar mereka menjadi ayah, suami, istri, seorang ibu yang senantiasa bermisi dengan cuma-cuma, tanpa terbeban, tanpa oleh desakan pengaruh tertentu. Karena dalam rumah tangga Kristen itu juga kami membutuhkan pertobatan. Kami membutuhkan perubahan dan kami membutuhkan pembaharuan senantiasa
untuk menjadi sempurna. Jadikan rumah tangga ini Tuhan menjadi rumah tangga yang misioner. Ayah dan ibu yang misioner. Anak-anak yang ketika Tuhan perkenankan hadir menjadi anak-anak yang misioner. Dan biarlah mereka saling bermisi dan saling menginjili di dalam sukacita tanpa terbeban yang bersumber dari Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh rangkaian acara yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan ambil bagian. Biarlah melalui acara ini kami boleh merasakan bimbingan dan penyertaan Tuhan yang sempurna, terkhusus bagi kedua hamba-Mu, Sintua Gultom dan Inang Sintua Reka Boru Dolok Sari. Dan kami percaya Tuhan, acara ini akan berakhir dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Terimalah doa dan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada Allah, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Rido Erikson Hatigoran Gultom, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Jessica Haryanti Sirait menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, "Ya, saya bersedia." Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Jessica Haryanti Sirait yang telah dipilih saudara Rido Erikson Hatigoran Gultom menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki Rido Erikson Hatigoran Gultom menjadi suamimu?
Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia dan maukah saudara berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semua itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus aku berkata, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan bisa diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.